Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, bencana banjir dan longsor di Sumatera membawa pesan tentang kerusakan alami yang tak bisa diabaikan. Timbunan kayu gelondongan yang terbawa banjir menjadi bukti telanjang bahwa kerusakan hutan bukan isapan jempol belaka. Dari mana asalnya? Kenapa begitu banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan sorotan publik pada deforestasi yang kian brutal. Video hanyutnya kayu-kayu berukuran besar ini sempat viral saat musibah banjir bandang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu. Kayu dalam jumlah tak wajar tampak terbawa banjir dahsyat yang datang tiba-tiba. Belakangan diketahui kayu gelondongan juga memenuhi berbagai daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Kayu-kayu gelondongan itu pun memunculkan tanda tanya, apakah tangan manusia ikut berperan dalam memicu bencana di Sumatera? Lebih dari sepekan usai bencana, pemandangan tumpukan kayu semakin nyata terlihat di berbagai lokasi terdampak bencana. Di Aceh Tamiang, sebuah masjid dan pondok pesantren Darul Muhlisin bahkan terkepung tumpukan kayu yang terbawa banjir bandang. Pemandangan serupa juga terlihat di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kayu-kayu ini memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Kayu diduga merupakan hasil pembabatan hutan yang masif di wilayah Sumatera. Asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir dan longsor di Sumatera kini mulai diusut pemerintah. Pemerintah menyebut bencana di Sumatera bukan semata akibat cuaca ekstrim, melainkan ada faktor kerusakan lingkungan. Ada indikasi pelanggaran terkait lingkungan di balik bencana dahsyat yang memporak-porandakan Sumatera. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James memperlihatkan masifnya kayu gelondongan di aliran sungai Anggoli Garoga, Tapanuli Tengah. Aliran sungai bahkan terhenti akibat tertutup kayu. Saat ini saya berada di Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di belakang saya adalah Sungai Anggoli yang menghubungkan aliran air dari Anggoli menuju Hutaraja. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana visual yang ada di belakang saya. Di mana ini adalah visual gelondongan kayu yang cukup banyak dan viral di media sosial. Ini juga merusakkan akses jembatan, khususnya jembatan Anggoli yang menghubungkan konektivitas dari Tapteng menuju ke Tapsel. Persis di samping saya ini adalah Desa Garoga yang memiliki dampak kerusakan sama, itu adalah gelondongan kayu. Diharapkan adanya ketegasan pemerintah dalam rangka investigasi untuk melihat siapa atau penyebab dari kejadian ini. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan pembalakan liar diduga kuat menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kayu-kayu gelondongan menunjukkan adanya indikasi aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai aturan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hal ini dibuktikan dengan adanya bekas potongan dan kulit kayu yang tidak terkelupas alami. Akibatnya terjadi kerusakan di hulu daerah aliran sungai dan kerusakan itu menurunkan kemampuan tanah menyerap air sehingga ketika curah hujan tinggi, air meluncur deras menyapu hingga ke permukiman. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni justru mengklaim angka deforestasi hutan berkurang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk 3 wilayah terdampak parah bencana. Raja Juli juga menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana. Klaim penurunan deforestasi menuai kritik anggota Komisi 4 DPR. Bahkan mencuat desakan agar Raja Juli mundur dari jabatan Menteri Kehutanan. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di
Kampung Pak Johan di Bima. Di 3 provinsi terdampak, 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Saudara, permasalahan hutan Sumatera sudah mencuat sejak lama. Zulkifli Hasan saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pernah dicecar oleh aktor Amerika Harrison Ford karena rusaknya hutan di Sumatera. Tepatnya ketika video wawancara Zulhas dengan aktor Hollywood Harrison Ford tentang kondisi hutan di Taman Nasional Tesonilo Riau pada 2013. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti namanya. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay. All right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama. Makasih. Dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo 1 Desember lalu, Zulkifli Hasan memberi klarifikasi soal wawancaranya dengan Harrison Ford. Ia menyebut saat itu tak bisa berbuat banyak karena ada orang kuat di balik alih fungsi lahan. Jadi pada saat Bapak menjabat saat itu, Aceh sudah nggak bisa. Hal itu Ibarat udah, Baja ini sudah ada tuannya nih, kapling sudah ada. berarti udah ada kotak-kotaknya nih. Sudah ada. Hampir seluruh Indonesia. Udah ada pemilik kuenya nih. Sudah ada. Oke. Sudah ada. Hampir seluruh Indonesia. Oke. Sumatera duluan. Oke. Termasuk Sumatera Barat. Oke. Termasuk Sumatera Utara. Termasuk Riau. Apa jadi kayak hanya mengawasi aja gitu? Monitor, mengawasi, evaluasi, menegakkan aturan. Itulah kalau saya boleh menyesal, saya tidak bisa berhasil menegakkan hukum pada saat itu. Taman Nasional Tesonilo seharusnya tidak boleh ditanami atau alih fungsi apapun. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kini berebut kembali 81.000 hektar kawasan hutan di Taman Nasional Tesonilo yang telah dialih fungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit ilegal hingga permukiman. Dari total 81.000 hektar lahan, hanya sekitar 12.000 hektar hutan asli yang tersisa. Sementara 69.000 hektar telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal hingga permukiman. Seluruh masuk kawasan hutan sudah kita juga verifikasi, ya, baik itu tidak saja sawit, tanaman lain. Ini juga sudah verifikasi tambang yang masuk kawasan. Tapi perintah di Perpresnya adalah kembalikan kawasan hutan menjadi sesuai apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Walhi menyebut kayu-kayu besar yang hanyut bersama banjir adalah bukti pembalakan hebat dan mendesak dilakukan proses hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kita lihat tingkat deforestasinya masih tinggi, gitu ya. Masih di atas puluhan ribu, 30 sampai 80 ribu dalam 5 tahun belakangan untuk tiap tahunnya. Ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia, gitu ya. Tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah, kenapa dia? Karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses-proses aktivitas ilegal ini? Kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Bencana boleh datang tiba-tiba, tapi akar masalahnya tidak pernah tiba-tiba. Selama hutan dibuka tanpa kendali, maka potensi bahaya semakin meningkat. Ini menjadi alarm serius bagi semua untuk membenahi kerusakan lingkungan. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi jembatan penghubung di Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren terputus. Bantuan bagi korban banjir pun disalurkan secara estafet.
Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA.